A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ali thayyibin at-thahirin al-ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, jadi kita mungkin perlu mengulang batul hadis ya. Jadi ini dari buku Imam Khomeini, ini teksnya dalam bahasa Arab. Jadi beliau memulai hadis ini dengan menyebut para perawinya dari ulama-ulama yang mulia, jadi sangat banyak. Jadi ini tidak langsung disebut hadisnya, tapi menunjuk ini disebut para ulama, jadi cukup banyak yang disebut. Ini menunjukkan bahwa pentingnya hadis ini ya, walaupun hadisnya mungkin pendek. Jadi bahasa syariatan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahasa syariatan falamma raja'u qala marhaban biqaumin qadu al-jihadal asghar wa baqiya alaihim al-jihadul akbar. Faqila ya Rasulullah wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Jadi diriwayatkan ini dari yang langsung teksnya ini adalah dari Imam Ja'far ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sariyah itu ekspedisi ya, tim untuk beberapa atau banyak orang untuk berangkat ke suatu peperangan. Falamma raja'u, ketika mereka kembali, ini tidak disebutkan perangnya apa ya. Ketika mereka kembali, kemudian Rasulullah SAW bersabda, marhaban, selamat datang biqaumin qadu al-jihadal asghar, dan selamat datang kaum yang telah melaksanakan jihad asghar ya. Wa baqa alaihimu jihadul akbar, dan tersisa bagi mereka jihad akbar. Apa itu fakila? Kemudian dikatakan, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar? Jadi kalau ya ini ada nafsu sedikit, kalau ada ya itu terus, kalau ya-nya itu ya itu panggilan ya. Kalau kalau yang dipanggil itu lebih dari satu kata ya, ada mudhaf dan mudhaf ilaih, maka ininya itu pakai fathah ya di sana. Jadi ya Rasulullah misalkan, atau ya Abdullah misalkan ya Amirul Mukminin ya, jadi pakai fathah. Ya Rasulullah wa ma jihadul akbar, ya Rasulullah wa ma jihadul akbar, apa itu jihad akbar? Yaitu Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad akbar adalah jihadun nafs ya. Jihadun nafs. Jihadun nafs. Dan ini teksnya dalam bahasa Indonesia, bahwa manusia ini dan seterusnya, ini dari Imam Khomeini ya. Jadi pentingnya melakukan jihad akbar ya, melakukan jihad nafs. Jadi kita harus secara serius melakukan jihad ini ya, juga dengan memperhatikan bahwa hadis itu diriwayatkan dengan sangat serius ya. Jadi ini adalah tidak main-main, intinya seperti itu ya. Harus dilakukan dengan sungguhan dan bisa dibilang sepanjang hidup, sepanjang waktu, dalam pertarungan atau perebutan sesuatu yang besar, yaitu antara surga dan neraka. Terus efeknya itu selamanya. Kalau kita menang mungkin kita akan bahagia selamanya, kalau kita kalah akan sengsara selamanya. Memang beda dengan jihad perang. Perang ini efeknya cuma sebentar. Kalau menang ya paling efeknya beberapa tahun atau paling lama seumur dunia.
kalau kalau urusan wilayah ya yang diperlukan paling wilayah sempit. Nah, kalau surga kan luasnya bisa seluruh langit dan bumi. Jadi penting bagi kita untuk menghadapi jihadul akbar, untuk selalu waspada dan memelihara akhlak kita seperti itu ya. Ya nanti mungkin kita bahas lagi lebih detail. Kita mungkin masuk ke buku buku Adabus Shalah kembali, yaitu tentang adab waktu ya. Ya mereka para ashabul ma'arif ya, arbabul fadail wal fawadil hum syurafa'un nufus syurafa'un nafs wal kuroma ya. Dan tinnya yang mulia ya. Mereka dibuat dari tanah yang mulia. Fala ya taruna alal munajah ma'al haq syai'an. Jadi mereka tidak meninggalkan untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yatlubuna min khulwati, dan mereka selalu menginginkan kelezatannya bersama al-haq. Ya, terus bersama dengan al-haq. Ya mungkin memang bukan diciptakan tidak dari tanah dari Rasulullah, tapi mereka diciptakan dari tanah yang mulia. Jadi bermunajat bersama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan momen yang paling membahagiakan bagi mereka, dan mereka mencari waktu itu bukan dipaksa atau untuk hadir pada waktu itu seperti orang yang jika dipanggil salat merasa sebagai beban ya, atau sebagai kewajiban yang harus dilakukan ya, walaupun kadang-kadang tetap waktu tapi tidak dengan sikap rindu ya, tidak sikap sikap ya masih ada keengganan lah ya dalam hatinya walaupun langsung. Beda dengan para pemilik utama yang disebut tadi, mereka melakukannya dengan bersemangat ya, dengan kecintaan, karena ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para aulia ini sangat suka dan sangat berbahagia jika mereka terputus dari segalanya selain Allah Subhanahu wa taala dan berhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami bahwa itu adalah kemuliaan bagi seorang manusia ya. Dan keagungan manusia adalah dengan keterputusan tersebut, dengan keterputusan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimana mereka bersikap terhadap seluruh alam sekitar, bagaimana diriwayatkan ya dari Imam dari Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam ya, ma ra'aitu syai'an illa aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah bersamanya sebelumnya dan sesudahnya. Jadi melihat alam itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat wujud itu adalah efek dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat suatu keberadaan, itu wujud apa itu langsung teringat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada wujud yang bisa tercipta tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena apa? Karena semuanya enggak ada. Tadinya semuanya enggak ada dan sekarang jadi ada. Nah, ada itu mau tidak mau adalah hasil atau merupakan bukti atau hasil perbuatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam merupakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dan di alam ya.
dan mereka juga mencari al-haq di alam. Seluruh maujud yang ada adalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini selalu menjaga waktu sholat mereka, menyiapkan diri sebelum datangnya waktu sholat. Ya, kalau orang biasa mungkin baru dipanggil adzan mungkin atau lebat sedikit baru mengambil wudhu dan pergi sholat. Sedangkan orang seperti itu, seperti yang tadi, memperhatikan waktu atau muraqabah. Jadi sebelum datang waktu sholat mereka sudah tidak lagi tertarik dengan selain Allah SWT dan menginginkan pikiran apapun untuk menuju sholat, ya. Karena sholat merupakan bagian yang utama bagi diri mereka. Jadi mereka bergantung pada sholat dan menanti kapan bisa bermunajat bersama al-haq. Sebelumnya mereka sudah menyiapkan diri dengan wudhu, dengan pakaian, dengan wangi-wangian sebagai tanda semangat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka selalu hadir dan mereka menyiapkan tempat dan waktu itu untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memelihara tempat dan waktu salat karena yang hadir pada waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melihat tubuh dia atau ibadah bukan sekedar sara atau memenuhi hajat mereka, tetapi mereka melihat itu sebagai waktu untuk berinteraksi, waktu untuk hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk mendapatkan pahala atau apapun, ya. Yang diinginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bikin mereka rindu dan seperti orang yang bertemu dengan orang atau sesuatu yang dia cintai. Orang ini meyakini bahwa panggilan itu adalah kehadiran bersama Allah Subhanahu wa taala dan meyakini juga bahwa apa yang mereka lakukan merupakan pilihan yang terbaik. Seperti dalam adzan dan iqamah itu hayya 'ala khairil amal, ya. Jadi tidak ada kegiatan apapun yang bisa menyamai ibadah tersebut. Dan jadi sholat itu adalah bagi mereka adalah kegiatan yang paling mulia, paling indah dan paling bermanfaat bagi mereka. Mereka juga meyakini bahwa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholat itu, dan mereka tidak mau menggantikan momen-momen tersebut karena selain Allah Subhanahu wa taala, selain al-haq bukanlah apa-apa, ya. Jadi semua kelezatan yang dinikmati, yang bisa dinikmati selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu yang kelezatan yang sangat terbatas. Dan kelezatan bersama Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang azali dan mutlak, ya. Jadi tidak mungkin orang yang menyadari seperti itu mau menggantikan kebahagiaan dan kelezatan yang abadi tadi itu, azali abadi, dengan sesuatu yang sifatnya dan azali itu dari dulu, abadi itu ke depan, dengan kelezatan yang sifatnya duniawi, yang sifatnya terbatas dan bahkan bercampur dengan penderitaan. Ya, jadi apapun yang kita usahakan dari kenikmatan dunia itu pasti bercampur dengan penderitaan dan keterbatasan, ya. Ya, makanan enak bikin sakit, terus apa lagi? Ya, semua bercampur dengan penderitaan. Jadi orang-orang seperti ini tidak menunggu, misalkan kalau sholat menunggu kapan sholatnya selesai, ya. Jadi kalau orang-orang seperti kita mungkin pergi ke dunia, menamati dunia, dan ya mungkin tidak mengetahui makna ibadah, ya, tidak memahami makna dunia seperti apa, ya.
hatinya belum sampai ke sana, hati kita mungkin atau hati saya belum sampai ke situ. Jadi orang ini meyakini bahwa ibadah itu adalah merupakan bibit ya, benih ya. Nih. Ya budurun ni'am. Jadi ibadah itu merupakan bibit-bibit kenikmatan ya, kenikmatannya yang kekal. Jadi bibitnya kita tanam di sini, kita rasakan di sini, ya. Kita rasakan di sini, dan kalau kita menanam pada waktu sholat, maka kita akan menemukan itu di akhirat nanti. Kalau tidak menanam ya tidak akan menemukannya di akhirat. Jadi itu penting untuk menjaga sholat dengan adab-adabnya, dan dianjurkan untuk ya baik dalam adab tempat maupun adab waktu ya. Jadi adab-adab itu supaya nanti kita perlukan, supaya nanti supaya kita menemui bahwa sholat kita itu tidak kosong ya. Kalau tanpa adab mungkin sholat kita itu kosong ya, mungkin sekedar tidak masuk neraka, tapi mungkin efeknya tidak kita temui di akhirat. Di hasanah sholat kita mungkin jadi kosong kalau tidak memperhatikan adab-adabnya. Jadi kita harus melakukan salat dengan adab-adab yang diajarkan di sini. Jadi kita harus melakukan dengan cinta dan juga tawajuh ya, menanti waktu-waktu sholat, bukan memaksakan diri untuk sholat ya, atau melihat sholat itu sebagai kewajiban ya. Jadi waktu sholat itu adalah waktu panen sebetulnya. Jadi di mana kita melihat panen nanti secara jelas di akhirat, dan tidak memilih dengan kenikmatan yang rendah ya, yang sederhana atau yang ya dunia yang biasa-biasa aja gitu, untuk dinikmati tukar dengan kenikmatan yang abadi. Ya mungkin kita belum sampai syuhud, belum sampai melihat atau meyakini, hati kita mungkin belum merasakan ya. Ya kalau bisa walaupun belum merasakan tapi sudah meyakini ya. Meyakini itu karena memang itu diriwayatkan. Ya mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit merasakan supaya tambah yakin. Jadi orang harus memanfaatkan keimanannya sebelum syuhud. Jadi mungkin kita belum syuhud tapi mungkin kita beriman ya, mudah-mudahan kita bisa beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui para ulama ya. Dan kalau dengan imanan itu kita melatih diri secara istiqomah ya, makin ya insyaallah dia akan sampai ke makam-makam berikutnya, mulai menikmati, terus mulai terlibat secara emosional melalui hatinya mulai terpaut, terkait perlahan-lahan ya, mungkin intensitasnya dan durasinya makin lama makin panjang dan makin kuat ya, dan seterusnya sampai meningkat syuhudnya ya. Jadi sebaiknya ya orang setidaknya meyakini dengan iman ya, bahwa kebahagiaan itu ada di dalam sholat dan tidak ada di selainnya. Jadi cukup dengan membaca, memahami apa yang disampaikan dalam adzan dan iqamah, yaitu hayya ala khairil amal. Dan kalau kita telah itu, jadi itu bukan bukan kata-kata sembarangan atau kata-kata yang basa-basi. Hayya ala khairil amal itu adalah yang wujudi ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan Al-Quran dan para maksumin itu adalah sesuatu yang realitas, bukan majas ya, bukan metafora.
Jadi kalau kita menyadari bahwa sholat adalah amal yang terbaik, maka kita akan menjadikan sholat sesuatu yang kita cintai, kita sukai, karena waktu adalah waktu yang paling berbahagia. Ya, kalau tidak maka sholat itu akan menjadi beban, menjadi kewajiban, menjadi taklif. Maka kalau kita meyakini bahwa sholat adalah khairul amal, pasti kita akan bahagia dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencapai khairul wujud dan atau khairul maqam, ya. Jadi caranya itu memang lewat sholat. Terus mungkin ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sosial dan ibadah-ibadah wajib atau yang lain. Ya. Terus selanjutnya Imam menyebut bahwa orang-orang seperti saya ini sibuk dengan angan-angan, ya. Wa amma nahnul al-miskinu, ya. Al-masakinul mubtalina bil amal wal amani, ya. Kami adalah orang-orang seperti kami ini menyebut begitu, ya. Orang-orang yang miskin yang terbelenggu atau terbalak, mubtalina, menerima bala, ya, dengan amal dan angan-angan dan amani, angan-angan, ya. Dan terbelenggu, ya, terbelenggu dengan rantai-rantai hawa, nafsu dan hawas dan kecemasan mungkin, ya. Dan tenggelam dalam lautan yang masjur dan yang gelap, ya, lautan yang dalam dan gelap, ya, dari alam materi tabiiyah, ya, yang tidak sampai pada semuanya sesuatu pun, ya. Dan ya, tidak termasuk ya mungkin belum menghirup cium wangi-wangian dari yang datang dari alam suci, belum mencintai Allah Subhanahu wa taala, belum mencicipi kelezatan munajat, tidak termasuk orang-orang arif yang menyaksikan, bahkan belum termasuk ahli iman, ya. Dan orang-orang yang atau belum termasuk orang-orang yang mencapai makam mi'nan, ya, sebagaimana yang disebut dalam ayat mulia, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki dan seterusnya, ya. Dan masih melihat ibadah sebagai taklif, sebagai beban kewajiban, ya. Ya, apalagi kalau munajat itu kami lakukan begitu menyebutnya dengan terpaksa dan apalagi dan merasa berat, apalagi kalau munajatnya itu harus panjang, kita tidak sanggup. Paling kita melihat munajat itu 30 menit atau 1 jam sudah terasa sangat panjang. Ya, kenapa itu melihat kewajiban? Ya, yaitu yang menyebabkan jadi kita masih akrab dengan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menyediakan waktu yang banyak untuk dunia, dan untuk akhirat atau untuk Allah Subhanahu wa taala waktu kita sangat sedikit, ya, sangat terbatas. Ini adalah sikap dari orang yang sibuk masih menyediakan waktu banyak untuk dunia sebagai dan ya untuk dunia, ya, tidak melihat, ya, mungkin belum menyadari bahwa dunia itu ya hewani, ya, kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang hewani dan merupakan tempat makan dan minum dari hewan. Jadi kalau hewan ya memang dia menyediakan seluruh waktunya untuk makan, minum dan tidur. Ya, tapi kalau orang-orang yang mungkin bentuknya masih manusia tapi hatinya masih hewani,
masih terikat dengan dunia, masih terbelenggu, dan kita belum melihat keindahan-keindahan alam sebagai manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala, belum mencicipi kelezatan yang lahir dari ibadah dan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini terus selanjutnya Imam menyampaikan pengalaman Rasulullah SAW ya, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya ini ya. Hadisnya yang mana ya, ini li ma'allah waktun ya, lah jadi dan ada yang gitu ya, api itu inda rabbi ini ya, yatmani wa yaskin ya, aku bersama Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah, di sisi Allah, di sisi Tuhanku, dan dia memberi makanku dan memberi minumnya. Ya, ini seperti apa makan dan minum Rasulullah itu ketika bersama Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya Rasulullah dan para wali yang bisa memahaminya ya. Terus wa hadza ta'am wa syarab ayat tadi. Yang bersama Rasulullah ya yang merupakan wujud yang mulia, mungkin tadi. Wa fi sya'ni dzalika sayyidul azim ayaqul sayyidul azim. Dan untuk ini sayyidul azim tadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, li ma'allahi waqtun ya, la yas'ahu malakul muqarrab wala nabiyyun mursal. Jadi aku bersama Allah Subhanahu wa taala punya waktu yang tidak dirasakan ya, yang tidak dialami oleh malaikat yang muqarrab, yang dekat, dan juga tidak bersama para nabi yang diutus. Nah, jadi bagaimana waktu seperti itu? Jadi ya juga itu Rasulullah yang tahu ya. Jadi ada makam tertentu di mana Rasulullah SAW bersama Allah Subhanahu wa taala bermunajat dan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Nah, ini contoh lain adalah dari Nabi Musa ya. Fatama miqatu rabbi arba'ina lailatan dalam Al-Qur'an ya. Jadi Nabi Musa bermunajat. Jadi dia Imam Khomeini mengatakan, jadi ini berapa jauhnya makam ini dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Musa perlu 40 hari untuk sebelum bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus selanjutnya ketika setelah 40 hari Nabi Musa diizinkan untuk bicara. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah ikhla ya, lepaskanlah sepatumu, kedua sepatumu. Dalam takwil dikatakan bahwa yang dimaksud itu adalah anak dan istrinya. Jadi harus dilepas kecintaan kepada anak istri baru dibolehkan untuk berbicara. Jadi sedangkan Rasulullah ketika mencapai makam itu, makam yang mahmud begitu tinggi, diperintahkan untuk mencintai Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam ya. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa di sini ada rahasia-rahasia yang tidak bisa kami sampaikan di sini. Begitu Imam menyebut ya. Ya, jadi itu adalah bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW ya
dibandingkan dengan para nabi, bahkan para nabi ulul azmi ya. Ya alhamdulillah kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ya, sangat agung dari Rasulullah, Al-Quran ya, yang tidak ada tandingannya ya. Sudah baik dalam isi, konten, bahasa, detail-detailnya adalah sesuatu yang luar biasa. Ajaran-ajarannya ya, kata-kata beliau dan Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama adalah sesuatu yang luar biasa, yang layak kita pelajari, kita resapi, kita amalkan. Ya begitu, ini selesai mengenai waktu mengenalnya ya. Enggak, kita lanjut ke bidayah ya. Pasal kedua ya, Al-Fathu Tsani fil Aqsamil Wahid, tentang pembagian satu ya. Ya, ini satu adalah al-wahidu imma hakikiyun wa imma ghairu hakiki ya. Jadi ini sudah saya bikin bagiannya ya. Jadi kira-kira bagian wahid itu menurut yang saya pahami kira-kira seperti ini ya. Yang pertama al-wahid ya. Yang pertama dibagi menjadi hakiki dan ghair hakiki ya. Apa itu hakiki? Ma ittasafu bil wahdah binafsihi min ghairi wasitati fil urut ya, yaitu sesuatu yang dipahami, disifati dengan satu tanpa perantara ya. Seperti apa? Kal insanul wahid, seperti manusia satu ya, satu. Terus yang ghair hakiki ya, yang tidak hakiki, seperti al-insan wal faros. Faros itu kuda ya, manusia, dan satu al-muntahidaini fil hayawaniyah ya, seperti manusia dan kuda yang dianggap sebagai satu sebagai hayawan ya, sebagai hewan. Nah terus hakiki itu dibagi lagi menjadi dua ya, wahid hakiki, yaitu al-wahid ghairul haqqah dan al-wahid haqqah ya. Apa itu yang haqqah dulu ya? Yang wahid hakiki haqqah ya, yaitu dzatu hiya nafsul wahid, zatnya adalah satu itu sendiri ya. Seperti apa? Kawahidi sirf min kulli syai, seperti satunya sirf ya, sirf dari segala sesuatu. Sirf itu kemarin sudah dijelaskan bahwa sirf itu kalau secara bahasanya murni ya. Ya, maksudnya gimana ya, seperti putih murni atau hitam murni. Jadi putih tanpa embel-embel. Sekarang kalau cat kan putihnya macam-macam. Nah kalau putih murni itu pastinya satu, ada salah satu putih di antara banyak putih itu yang dianggap murni. Itu entah di mana ya kan, entah putih yang mana yang dijadikan standar untuk putih itu dianggap putih. Nah itu pasti satu dan nggak bisa diulang lagi, bikin lagi. Jadi dalam filsafat ada dibilang sirfus syai' la yatasanna wa la yatakarrar ya. Sesuatu yang sirf itu tidak akan ada duanya ya, yatasanna, dan tidak akan bisa berulang. Ya semua sirf, pokoknya sifat-sifat sirf itu seperti itu. Jadi apa? Idza kanat ainu dzati fal wahidu wal wahdatu fihi syai'un wahid ya. Jadi apa, yaitu sesuatu yang
zatnya, dia sendiri ya ainul zat ya. Idza kana ainul zat, jika dia adalah ainul zatnya sendiri, dirinya sendiri. Terus dan wahid wal wahid wal wahdah adalah sesuatu yang satu ya. Wahid itu bahasa Inggrisnya one, wahdah bahasa Inggrisnya unity. Apa ya? Wahid itu satu dalam arti tidak dua ya kan. Wahdah suatu yang tidak terbagi ya. Unity adalah sesuatu yang merupakan, jadi wahdah dan wahidnya itu menjadi sesuatu yang satu, jadi benar-benar tunggal. Itu al-wahid hakiki haqqah ya. Terus ya mungkin wujud mutlak itu di sini ya, wahid al-wahid hakiki haqqah ya sini. Terus al-wahid ghairul haqqah, yaitu zatu mutasawwifatun bil wahdah kal insan wahid, ya sesuatu yang disifati satu ya, seperti insanul wahid. Jadi insan nanti contoh di sini itu lebih tepat adalah contoh untuk ini ya. Yaitu tapi di teks disebut ya, ini adalah contoh wahid hakiki. Jadi yang ghairul haqqah itu ada dua, yaitu al-wahid bil khusus dan al-wahid bil umum ya. Wahid yang khusus dan wahid yang umum. Al-wahid yang khusus itu al-wahidu bil adad ya, satu yang berbilang, satu yang ada duanya ya. Alladzi yaf'alu bitakririhil adad ya, dan yang bisa diulang-ulang sehingga menjadi bilangan banyak ya. Dan wahid bil umum, yaitu kan nau'il wahid wal jins wal wahid, seperti satunya spesies ya, jenis itu spesies dan jenis itu genus ya. Seperti nau itu spesies ya, seperti satunya spesies dan satunya jenis itu satu umum. Jadi manusia itu spesies ya, manusia dibilang bahwa ya satu kemanusiaan, misalkan satu hayawan satu, nah itu satu umum ya. Terus wahid yang umum ini dibagi lagi menjadi al-wahidu bil umum bimakna as-sa'atil wujudiyah ya, sa'atil wujudiyah kal wujudil basit ya, seperti wujud yang basit, wujud yang sederhana ya. Jadi wujud yang basit seperti wujud yang sederhana itu mungkin kayak apa ya, wujud yang sederhana, wujud yang tidak terbagi, wujud mungkin wujud wujud siapa ini ya, wujud yang wujud basit ya, wujud saja gitu ya, wujud saja. Jadi mencakup banyak wujud dari manusia apa segala macam ini dalam satu wujud yang disebut wujud umum yang basit ya. Jadi contohnya kayaknya cuma satu. Terus wahid bil umum mafhumi ya, wahid bil umumi al mafhumi bimakna saatil wujudiyah, yang dengan makna wujudiyah. Dan wahid bil umum mafhumi ini, yang mafhumi apa ini
Yang mafhum ini ada 3, yaitu wahid naui seperti satunya manusia ya, manusia satu. Terus wahidul jinsi seperti wahidnya genus ya, seperti satunya hayawan. Atau wahid arodi, wahid yang arad, yang arad itu seperti satunya berjalan, jadi kumpulan yang berjalan satu. Atau kumpulan yang tersenyum, yang cara jadi manusia disebut sebagai sekumpulan yang tersenyum ya, gitu. Itu wahid arodi. Dan apa tadi, wahidul khusus itu ada 2 ya. Yang pertama adalah la yanqasimu min haitsu tabi'iyah ya, yang tidak bisa dibagi secara tabi'i. Secara apa? Secara tabi'i, pembagian tabi'i itu rumah dibagi menjadi pintu, jendela, misalkan dinding, itu pembagian tabi'i. Pembagian yang dipecah-pecah menurut bagian-bagiannya ya. Dan satu yang tidak bisa dibagi secara tabi'i ya. Al-muta'arridatul bil wahdati adon ini disifati dengan satu juga ya. Kama la yang qasimu min haitsu wasiful wahdah. Jadi rumah juga bisa rumah satu kan, rumah kan satu ya, satu itu dia dipandang satu, tapi rumah itu dianggap ada kalau dia tidak bisa dibagi ya. Tapi kalau sudah dibagi-bagi ya rumahnya itu nggak ada, tinggal bagian-bagiannya. Nah itu dia bisa dibagi, itu yang qasim ya. Kalau yang la yang qasimu itu nanti kita lihat ya, yang tidak bisa dibagi secara tabi'i. Yang tidak bisa dibagi secara tabi'i itu nafsul mafhum wahdah wal adamil inqisam. Oh, ini contohnya belum ada ya. Dan yang nafsul mafhumul wahdah dan tidak bisa dibagi ya, wa adamil inqisam. Terus selain itu ya, selain nafsul ini satu yang apa namanya, satu yang gimana ya, mafhum wahdah, satu yang dipahami ya. Terus yang selain ini, selain dari bahwirihi, yang selain mafhum, ini saya mungkin maksudnya mafhum yang ada, satu yang ada di benaknya, satu yang tidak ada di benak dan tidak bisa dibagi. Jadi kalau kita bayangkan ada sesuatu di benak dan tidak bisa dibagi, itu maksudnya. Dan yang di benak di luar ya. Jadi yang di benak kan nggak bisa dibagi secara tabi'i kan ya. Rumah di benak nggak bisa dibagi secara tabi'i karena dia harus menjalankan konsep yang utuh ya. Dan yang di luar, kalau yang di luar itu ada yang wadai ya, di alam luar, di alam wujud, di apa ya, di luar itu di luar benak maksudnya ya. Itu dibagi menjadi 2, yang wadai ya, satu yang tidak bisa dibagi ya, ini masih tidak bisa dibagi ya. Dan wadai artinya dia punya tempat ya. Wadai itu wadai itu posisi atau bisa bilang tempat lah ya, posisi. Dia punya tempat. Contohnya apa? Titik. Kanu qatil wahidah. Seperti satu titik. Satu titik itu tidak bisa dibagi tapi dia punya tempat. Titik yang benar kalau ya kita nggak bisa digambar ya, titik yang benar nggak kelihatan ya, tapi kalau masih kelihatan itu masih bisa dibagi, itu masih bidang ya. Ya itu yang dia ada di luar kan ya. Ya ini apakah titik itu ada di mana? Enggak kan, titik itu ada di luar tapi dia tidak bisa dibagi.
Terus yang ghair wada'i, yang tidak punya wada', ya tidak bertempat. Kal mufarik. Ini contohnya al mufarik ya. Contohnya ini ada yang muta'alik bil madah biwajhin ya. Ada yang tidak bertempat, itu tidak punya wada', tidak punya tempat. Itu contohnya adalah nafs ya, roh kita, jiwa kita itu tidak bertempat, tapi dia muta'alliq bil wahdah ya. Dari satu sisi dia terhubung dengan badan ya, terhubung dengan alam materi, itu nafs. Dan yang ghair muta'alliq seperti akal, malaikat ini contohnya ya, yang tidak muta'alliq, yang tidak terhubung dengan, yang tidak terkait dengan materi, itu adalah para itu malaikat atau akal ini ya, kalau dalam bahasa filsafat itu akal. Terus tadi sampai mana pembagiannya? Yang ini tadi sudah, wahid bil umum, wahid bil jins, ini udah ya. Terus tinggal yang ini kan ya, yang wahid ghairul hakiki. Wahid yang tidak hakiki itu seperti insan dan faras dan kuda disatukan sedalam hayawan. Itu dibagi menjadi dua, ma'itasa bil wahdati bil arad ghairu bi'ayyata hiluna al-ittihadu ma'al wahidil hakiki ka Zaid wal Umar fainahuma wahidun fil insan ya. Yang wahid dan yang tidak hakiki, yaitu yang disifati dengan satu dengan perantara ya, dengan sesuatu, dengan arad yang lain. Misalkan tadi Zaid dan Amr atau Umar, Zaid dan Amr, satu sebagai manusia, dia satu disifati dengan selain yang ada di Zaid dan Umar, yaitu manusia. Manusia itu eksternal bagi Zaid dan Umar kan, jadi termasuk. Jadi disifati dengan dia satu karena dianggap satu sebagai manusia. Dan yang berikutnya itu adalah takhtaliful asma'il wahidal ghairul hakiki ikhtilafil siyadil wahidah bil arad. Terus ya ini yang selainnya ya. Wal wahid itu fil makna nau'i itu sama tamsilan. Jadi yang bermacam-macam ya, yang tidak hakiki, ikhtilafil jihadil wahidah bil arad ya, selain jihad wahidah bil arad. Jadi ya di sini, termasuk di sini adalah wahid mana nau ya, yang disebut tamsil ya, analogi. Jadi dianggap satu karena analogi. Ini disebut dengan perantaranya itu macam-macam ya. Aradnya itu dia disebut satu karena arad yang bikhtilafil jihadil wahidati bil arad ya. Sebentar. Ya, jadi disebut satu karena dia berbeda secara banyak ya, dalam banyak sifat dia berbeda gitu. Kali ini mungkin satu sama, tapi dalam banyak sifat dia berbeda. Nah, ini seperti dalam analogi. Kalau dalam analogi, jadi itu misalkan ya ada orang, misalkan orang Indonesia ya, katakanlah siapa,
Zaid orang Indonesia, terus ada Amr juga orang Indonesia, terus Zaid makan nasi, Amr makan nasi, terus dibilang oh orang Indonesia makan nasi, yaitu kira-kira tamsil ya atau analogi. Jadi bedanya banyak, kesamanya cuma satu, itu tamsil. Dan dalam makna jinsi kalau adalah disebut tajanisan ya. Kalau dalam ini bimaknanya ini dihilangkan. Fi ma'ani al jinsi tajanisan. Terus fil kaif tasbihan. Kalau dia sama dalam kaifnya, kaif itu bagaimana ya? Itu adalah tasbih, penyerupaannya. Dan kalau dalam fikam itu tasawian. Kalau sama dalam kamnya, kam itu jumlahnya, disebut dia tasawian. Kalau sama dalam wadho, dalam posisi, itu disebut tawazian ya. Wafin nisbah tanasiban, dalam nisbah dia disebut tanasiban. Nah ini contohnya bisa dicari masing-masing ya. Mungkin nggak mudah cari contohnya, tapi paling nggak pemahamannya sudah dipahami. Nah yang wajibul wujud itu mungkin di sini ya. Jadi ini menerangkan dengan ini kita bisa memahami bagaimana keesaan wajibul wujud. Jadi satu yang benar-benar satu, nggak bisa dibagi dan mencukupi. Satu yang zatnya itu secara zatinya satu, ainul zatnya itu satu, dan wal wahid wal wahda fi syai'in wahid. Bahkan satu dan ketunggalannya itu adalah sesuatu menjadi satu. Jadi kalau ada putih, yang putih sirf tadi itu, maka yang keluar dari putih itu yang putih, yang sirf pasti putih, nggak mungkin keluar putih yang aneh-aneh. Tapi dia sudah putih turunannya, bukan putih yang asli. Ya kira-kira seperti itu. Jadi menerangkan bagaimana bahwa Allah menciptakan alam semesta ini tidak terus maksudnya tidak terus semua makhluk bisa mengakses Allah secara langsung atau langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakai tahapan-tahapan. Ya begitu, mungkin ada komen. Ya baik, kalau nggak ada lagi kita tutup dengan Al-Fatihah yang berarti kembaliannya kita diakan kepada Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, pada ulama kita khususnya Imam Khomeini dan Allamah Tabatabai, dan para guru-guru kita yang menyampaikan pelajaran ini pada kita semua. Al-Hadiniyah wa kuniyati salihah Al-Fatihah ma'as-salawat ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.